Ini udah Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di vlog Prayoga Vlog. Selamat malam dan selamat datang di kota Solo. Sekarang ini aku lagi ada di Skybridge Stasiun Solo Balapan ya. Nah, dari kota Solo ini aku akan ajak teman-teman untuk menuju ke ujung timur Pulau Jawa dengan kereta api Wijaya Kusuma keberangkatan dari stasiun Cilacap tujuan ke stasiun Ketapang di Banyuwangi. Nah, karena ini waktunya juga sudah mepet, langsung saja kita turun ke bawah dan boarding ya. Tonton terus video ini sampai selesai dan selamat menyaksikan teman-teman. Oke, jadi aku baru saja turun dari KRL. Itu ya, pintunya ada di sebelah sana. Dan untuk kereta jarak jauh itu pintunya ada di sebelah barat sana ya teman-teman ya, ada di bawah nanti. Jadi kita harus turun dulu, kita boarding dulu. Nah, lewatnya nanti sebelah sini nih. Suasana di stasiun Solo Balapan malam ini terpantau cukup lengang ya teman-teman. Dimulai dari hall depan atau area parkir, meskipun banyak kendaraan yang parkir tapi tidak sampai terjadi kesemrawutan ya, atau tidak sampai terjadi kemacetan. Dan kebetulan di ruang tunggu, terkhusus di ruang tunggu area peron 1 ini cukup lengang juga teman-teman. Mungkin karena keberangkatan kereta-kereta jarak jauh seperti Argo Dwi Pangga, Bima, dan lain sebagainya itu masih agak nanti ya. Oke, jadi sekarang ini aku sudah melaksanakan proses boarding ya. Kereta Wijaya Kusuma akan diperkirakan tiba di stasiun Solo Balapan pada pukul 19 lewat berapa ya? 20-an sih kalau nggak salah ya. Nah, untuk kereta Wijaya Kusuma sendiri itu memulai perjalanan dari stasiun Cilacap ya teman-teman, dengan tujuan akhir ke stasiun Ketapang di Banyuwangi. Nah, kenapa aku tidak full trip ya? Sebelumnya aku juga mohon maaf karena di perjalanan ini aku belum bisa full trip karena kebetulan waktuku yang terbatas, jadi akhirnya aku naiknya dari Solo. Oke, sudah diperdengarkan ya, kereta Wijaya Kusuma segera datang di stasiun Solo Balapan di jalur 1. Nah, itu dia, sorot lampunya sudah mulai kelihatan ya. Dan untuk perjalanan kereta Wijaya Kusuma dari Solo ke Banyuwangi ini kurang lebih selama 11 jam perjalanan ya teman-teman. Hari ini aku naik di kelas premium, di premium 2 kursi 16 Bravo.
Oke teman-teman, jadi sekarang ini aku sudah ada di dalam kereta api Wijaya Kusuma. Nah, di perjalanan kali ini aku naik di kelas ekonomi, dan kereta api Wijaya Kusuma sampai saat ini masih menggunakan armada ekonomi premium 2017 ya teman-teman, atau armada ekonomi premium non stainless steel. Nah, mari kita tengok untuk interior dan beberapa fasilitas yang ada di dalam kereta ekonomi ini ya. Jadi dalam satu gerbong ini, kalau teman-teman ingat, biasanya armada ekonomi premium itu berkapasitas 80, tapi di kereta Wijaya Kusuma ini hanya 64 penumpang saja ya teman-teman. Nah, kenapa begitu? Karena kereta Wijaya Kusuma ini menggunakan armada ekonomi premium yang versi difabel ya. Konfigurasi kursinya adalah 22. Nah, kursinya ini merupakan kursi tipe captain seat. Dia bisa di reclining tapi tidak bisa diputar searah dengan laju kereta ya. Jadi untuk setengah kapasitas dalam satu gerbong ini akan duduk mundur, dan setengahnya lagi akan searah dengan laju kereta. Untuk beberapa fasilitas yang bisa kita dapatkan di dalam kabin, di bagian atas ada rak bagasi sebagai tempat penyimpanan barang bawaan kalian. Di bawah rak bagasi kita masih bisa menemukan lampu baca yang juga masih bisa berfungsi loh teman-teman. Nah, lalu ada jendela yang sudah dilengkapi dengan tirai, ada meja kecil, ada stop kontak. Lalu di bagian dinding depan maupun di belakang ada layar informasi. Di bagian langit-langit juga ada televisi sebagai hiburan kalian ya. Nah, di armada ekonomi Wijaya Kusuma ini, di setiap ujung dari gerbong itu terdapat rak bagasi juga ya teman-teman. Jadi apabila kalian membawa koper yang lebih besar, kalian bisa meletakkan di sebelah sana. Lalu untuk toilet di dalam kereta ini atau di armada ini tuh ada di kedua ujung ya. Ada di ujung depan dan di ujung belakang. Mari kita tengok untuk toiletnya. Ya, jangan lupa dikunci ya. Kuncinya 1, 2. Ada 2 ya. Oke, jadi ini dia untuk interior toilet di kereta Wijaya Kusuma armada kelas ekonomi premium. Untuk di sini klosetnya kloset duduk, ada jet shower, ada tisu, ada pegangan, flash di sebelah sini, ada pewangi, ada ventilasi. Lalu di sebelah sini ada gantungan, ada cermin, ada wastafel, tempat sampah, ada sabun. Untuk toiletnya lumayan bersih ya, dan ukurannya juga standar, nggak begitu sempit dan nggak begitu luas. Dan untuk toilet di kereta ini bisa digunakan untuk BAB ya teman-teman. Don't worry. Mantap. Kita merapat di stasiun Sragen ya. Overall di kereta premium 2 sudah penuh ya teman-teman ya. Jadi buat ngerekam atau ngevlog di dalam itu agak susah, tapi ya it's okay lah, nggak apa-apa, kita nikmati perjalanan ini. Kita sudah tiba di stasiun Sragen tepat waktu ya, dan kita cuma berhenti 2 menit saja. Setelah ini kita langsung berangkat lagi.
Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Madiun. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Madiun, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Selamat datang di stasiun Madiun ya. Kita sudah tiba di Madiun ini awal 2 menit dengan pemberhentian di sini selama 5 menit. Jadi total kita berhenti di sini selama 7 menit. Overall untuk perjalanan kereta Wijaya Kusuma dari Solo ke Madiun ini di ekonomi premium 2 yang aku rasakan adalah keretanya cukup nyaman ya. Tapi kalau kita bicara tentang beledak-beledaknya itu tergantung petak ya. Tadi ketika berangkat dari Solo itu sempat beledak-beledak sebentar, tapi setelah di mana ya, Seragen itu keretanya lumayan anteng teman-teman. Dan untuk AC di dalam kabin juga cukup dingin. Terus kekedapan suara asalkan pintu kabin ditutup mantap. Dan apalagi ya, di dalam kereta penuh banget ya teman-teman ya. Jadi kayak ada yang mau berangkat dulu. Apa ini? Di dalam kereta penuh banget ya. Aku nggak bisa ngevlog di dalam karena ada penumpang sebelah juga, tapi ya nggak apa-apa. Dari jalur 3 diberangkatkan kereta api Kahuripan dari Blitar tujuan Kiara Condong ya. Kereta api Kahuripan merupakan kereta termurah dari Jawa Timur menuju ke Jawa Barat. Next time kita coba ini ya. Selamat datang di stasiun Kertosono ya. Kita tiba di stasiun ini awal 2 menit dengan jadwal pemberhentian yang seharusnya adalah 3 menit. Jadi total kita berhenti di sini selama 5 menit teman-teman. Di stasiun Kertosono ini nanti kita akan mengambil percabangan lurus ya, karena di sebelah timur stasiun Kertosono itu ada percabangan jalur, percabangan lurus dan percabangan ke arah kanan. Untuk lurus itu menuju ke Mojokerto sampai ke Surabaya, untuk ke kanan itu menuju ke Kediri, Malang,
ya Kediri Malang ya, Kediri Blitar sampai ke Malang gitu. Dan penumpang yang naik dan turun di stasiun Kertosono ini juga lumayan ya teman-teman, tapi tidak begitu banyak sih ya. Kita nggak ketemu kereta apa-apa ini di sini nih. Ini paket apa ya? Diangkut di kereta apa ya? Banyak banget. Jadi kereta Wijaya Kusuma ini selain mengangkut penumpang, dia juga membawa bagasi ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini aktivitas bongkar muat kereta bagasinya ya. Tadi di Nganjuk, di Madiun juga ada loh teman-teman. Oke, kita segera berangkat kembali dari Kertosono ya. Dan kenapa tiba-tiba aku take videonya di Kertosono, karena tadi aku sempat ketiduran sebentar. Cuman kalau dari kursi nomor 16B itu buat tidur itu rasanya silau banget ya. Ini setelah ini jam 10 ya, semoga aja segera di set ke mode malam jadi tidurnya lebih enak gitu. Ada mode malamnya nggak sih? Semoga aja ada sih, karena armada kereta Wijaya Kusuma yang ekonomi ini mendukung buat mode malam. Kita berangkat dari Kertosono ya guys. Dari Kertosono. Welcome to Mojokerto. Ini di jalur berapa ya? Jalur 1 kita ketemu dengan kereta Sancaka. Ini Sancaka yang berangkatan jam 10 dari Surabaya ya teman-teman ya. Awal 2 menit ya, kita sudah sampai di stasiun Surabaya Gubeng. Dan kereta api Wijaya Kusuma di stasiun Surabaya Gubeng ini akan dijadwalkan berhenti selama 30 menit. Ya, teman-teman nggak salah dengar ya, 30 menit. Kenapa? Karena kereta api Wijaya Kusuma di stasiun Surabaya Gubeng ini harus melakukan perpindahan posisi lokomotif ya. Jadi yang semula lokomotif itu ada di depan eksekutif 1 akan berpindah ke ini di belakang kereta, ke depan kereta bagasi itu ya. Dan ternyata
sebagian besar penumpang kereta Wijaya Kusuma ini banyak yang turun di stasiun Surabaya Gubeng ya. Tapi yang naik juga ada lagi sih. Jadi kayak silih berganti gitu loh. Ya oke lah. Jalur 1 dari arah utara sudah nampak sorot lampu ya. Itu adalah lokomotif kereta Wijaya Kusuma yang akan berpindah posisi ya. Semula ada di depan eksekutif 1, akan berpindah ke depan kereta bagasi. Kita tunggu untuk proses langsirnya teman-teman. Oke, semoga muka aku kelihatan ya. Sambil menunggu waktu berangkat kereta Wijaya Kusuma, kita sedikit berbicara tentang kereta ini. Jadi kereta Wijaya Kusuma ini merupakan layanan kereta campuran ya, eksekutif dan ekonomi premium, berelasi dari stasiun Cilacap hingga ke stasiun Ketapang Banyuwangi. Nah, dalam satu hari itu ada 1 kali keberangkatan dari Cilacap dan 1 kali keberangkatan dari Ketapang ya. Untuk keberangkatan dari Cilacap itu sekitar jam 3:30 sore. Ketibaan di Ketapang itu keesokan harinya pagi hari jam 5:30 pagi. Lalu keberangkatan dari Ketapang itu pada pukul 11 siang dan tiba kembali di Cilacap yaitu pada malam hari atau dini hari sekitar jam 1 ya, gitu teman-teman. Dan untuk kereta Wijaya Kusuma ini karena ada 2 kelas, maka untuk harga tiketnya itu terbagi menjadi 2, yaitu di kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Di kelas ekonomi itu mulai dari 370 sampai 410.000, dan di kelas eksekutif itu mulai dari 550.000 sampai 660.000 rupiah. Nah, untuk tiket kereta Wijaya Kusuma bisa kalian beli di aplikasi Akses by KAI. Oke, nah jadi kalau kita menarik kembali ke belakang ya, pengoperasian kereta Wijaya Kusuma. Jadi kereta Wijaya Kusuma ini dulu pertama kali dioperasikan itu pada bulan September tahun 2018 ya. Waktu itu rutenya dari Cilacap ke Jogja sampai ke Solo gitu teman-teman. Ya, mondar-mandir Cilacap, Jogja, Solo gitu. Dan waktu itu kalau aku nggak salah inget ya, itu rangkaiannya atau layanan kelasnya adalah ekonomi premium saja ya, tanpa kelas eksekutif gitu. Nah, tapi per 2022, kalau nggak salah di bulan Februari itu kereta Wijaya Kusuma ini diperpanjang rutenya sampai ke Ketapang Banyuwangi ya, gitu. Dan kelasnya pun ditambah menjadi eksekutif ekonomi premium. Dan kereta Wijaya Kusuma ini bisa dibilang apa ya, kereta paling elit lah ya untuk menuju ke ujung timur Pulau Jawa ya. Biasa kalau kalian dari Jogja ke Banyuwangi itu kan ada yang murah ya, itu kan naik kereta Sri Tanjung. Nah, the next levelnya Sri Tanjung ya mungkin ya Wijaya Kusuma ini ya. Ya meskipun sama-sama ekonomi tapi dia menggunakan armada yang lebih nyaman. Ya meskipun untuk ekonominya Wijaya Kusuma ini setengah kapasitasnya akan berjalan maju, setengah kapasitasnya akan berjalan mundur gitu. Jadi masih ada kursi yang mundur. Tapi kalau kalian pengen yang maju semua dan jelas lebih nyaman, kalian bisa pilih di kelas eksekutifnya Wijaya Kusuma gitu teman-teman. Jadi ternyata di videoku itu masih banyak sekali yang tanya ya, Mas gimana caranya pilih kursi maju untuk kereta kelas ekonomi. Nah ini mumpung ada contohnya ya. Jadi teman-teman, ini di kereta ekonomi atau premium 2, ini nomor besar itu ada di sebelah sini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, keretanya itu nanti akan berjalan ke arah sana sampai ke Ketapang ya. Yang artinya di premium 2 ini kursi nomor besar, dia akan berjalan mundur sampai ke Ketapang ya. Sedangkan di premium 3 ini kursi nomor besar itu ada di sebelah sini teman-teman.
Nah, teman-teman bisa lihat ya untuk posisi kursinya. Jalannya ke sana, yang artinya di premium 3 kursi nomor besar ini akan berjalan maju sampai ke ketapang gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah untuk mendapatkan kursi maju di armada ekonomi itu tidak bisa ditebak ya teman-teman. Dan tidak selamanya juga susunan rangkaian kereta Wijaya Kusuma itu akan seperti ini ya. Sewaktu-waktu akan bisa acak gitu. Takut kalau nggak pede. Oke, jadi sekarang ini aku sudah ada di kereta malam ya. Ini aku sudah pesan makanan, nasi rames ya teman-teman, sama teh premium.
Nah, ini untuk nasi ramesnya itu harganya Rp44.000 dan teh panas ini, teh premium harganya Rp17.000. Untuk isian nasi ramesnya ini ada nasi, ada telur balado, ada bakmi, ada potongan daging ayam, terus ada kering tempe ya. Wah, ini malam-malam mau makan makanan yang berat-berat seperti ini ya. Oke, kita coba makan. Oke, mencatatkan awal 3 menit ya. Kita sudah tiba di stasiun Bangil, teman-teman. Nah, jadi di stasiun Bangil ini kereta Wijaya Kusuma akan dijadwalkan untuk tunggu bersilang dengan kereta Ijen Express dari Ketapang tujuan ke Malang, teman-teman. Kita berhenti di sini normalnya adalah 9 menit karena awal 3 menit, jadi total adalah 12 menit. Penumpang yang naik turun di sini juga ada loh, teman-teman. Tapi nggak begitu banyak sih ya. Asli aku ngantuk banget. Kayaknya setelah ini aku pengen coba untuk tidur dulu ya teman-teman ya. Mungkin harapannya nanti bangun-bangun itu di Jember gitu. Ini aku mungkin yang kurang up to date ya. Ternyata di mode malamnya kereta Wijaya Kusuma di armada ekonomi premium ini cukup menarik sih. Kenapa? Karena lampunya itu dia ada di atas rak bagasi gitu loh. Jadi night mode-nya itu nggak langsung nyorot ke mata kita gitu. Jadi enak banget buat tidur. Kayak remang-remang banget gitu. Oke, setelah ini kita coba untuk tidur ya. Ngantuk sekali. Mana ini Ijen Express? Belum datang ya. Iya, kita sudah tiba di stasiun Probolinggo ya, Rek ya. Selamat datang di Probolinggo. Ya, di sini kita dijadwalkan akan tunggu bersilang dengan kereta Mutiara Timur. Oke, ini awal lumayan ya, sekitar 5 menit kita sudah tiba di stasiun Probolinggo. Jadwal kereta Wijaya Kusuma berhenti di sini itu seharusnya 10 menit ya. Awal 5 menit jadi 15 menit kita berhenti di sini.
Nah, kenapa di sini lama? Karena kita di sini akan tunggu bersilang dengan kereta Mutiara Timur dari Ketapang ke Surabaya. Dan di stasiun Probolinggo ada aktivitas naik turun penumpang ya. Dan satu hal yang biasa terjadi adalah banyak penumpang mancanegara yang turun di stasiun ini ya, ataupun naik gitu. Aduh, ujung-ujungnya aku juga nggak bisa tidur teman-teman. Ya wis. Loh, kok ditinggal? Ini keretanya mau digeser agak maju ya guys. Kalau majunya jauh ya lumayan juga. Oke, untung nggak begitu jauh ya. Nggak tahu ini. Kayaknya biar mudahkan dalam pengisian air ya, makanya digeser ke depan. Kita tunggu kereta Mutiara Timur yang belum nampak juga. Mana ini? Agak gabut juga ya, jadi sambil nunggu Mutiara Timurnya nongol, kira-kira seperti apa sih perjalanan kereta Wijaya Kusuma sejauh ini ya, dari Solo sampai ke Probolinggo ini. Overall untuk kereta Wijaya Kusuma ini ya di kelas ekonomi yang menggunakan armada ekonomi premium angkatan pertama ya, ini ya, non stainless steel. Ini keretanya cukup nyaman ya, AC-nya sejuk, terus kekedapan di dalam kabin juga cukup baik ya kalau pintu kabinnya tertutup. Dan untuk guncangan-guncangannya aku rasa ya tergantung dari petaknya ya, seperti yang sudah aku spill di awal tadi ketika di Madiun kalau nggak salah tadi. Ketika berangkat dari Solo itu sangat bergoyang-goyang sekali ya, tapi selepas Sragen itu mulai agak halus gitu. Terus tadi berangkat dari mana ya? Selepas dari Wonokromo itu juga dia banyak bergoyang-goyang, tapi setelah itu juga halus-halus aja gitu. Penumpang kereta Wijaya Kusuma di perjalanan kali ini cukup ramai ya teman-teman ya. Hampir semua kursi terisi. Dan ketika ada yang kosong, ada yang turun, itu pun juga segera terisi kembali. Jadi aku rasa kereta Wijaya Kusuma ini benar-benar jadi salah satu pilihan yang cukup menarik ya bagi masyarakat ya, karena selalu terisi kursinya. Terus untuk di kursi aku, karena aku duduk di kursi nomor 16B ya, 16 Bravo, itu dia merupakan kursi yang sebenarnya diperuntukkan untuk difabel ya, jadi semacam kursi prioritas gitu loh teman-teman. Nah, biar agak nggak terganggu ya, jadi melanjutkan kembali. Karena aku duduk di kursi nomor 16B ya, yang mana kursi itu sebenarnya merupakan kursi prioritas. Itu nilai plus dari kursi 16AB ataupun kursi nomor 2CD itu dia sebenarnya bisa diatur searah dengan laju kereta teman-teman, karena konsepnya itu dia modelnya itu kayak kursi kelas bisnis gitu loh. Tapi minusnya adalah nggak tahu kenapa ya, kursi itu tuh kayaknya lebih keras daripada kursi-kursi yang lain gitu loh. Kalau aku amati sih memang karena dudukan dari kursi itu tuh dia lebih tipis gitu teman-teman, makanya dia lebih keras kalau kita duduk di situ. Terus apa lagi ya? Ya mungkin itu dulu ya. Kita cegat Mutiara Timurnya yuk.
Oke, kita sudah tiba di stasiun Rambi Puji ya, dengan keterlambatan 1 menit, dan kita akan segera diberangkatkan kembali. Oke teman-teman, kereta Wijaya Kusuma sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Rambi Puji, dan ini ada sedikit berita yang mungkin kurang mengenakan ya. Jadi untuk kedua kalinya aku menyampaikan permintaan maaf ya. Yang pertama tadi ketika di Solo aku sudah menyampaikan permintaan maaf bahwa aku tidak bisa naik kereta Wijaya Kusuma ini dari start awalnya ya, yaitu dari stasiun Cilacap, dan memang rencananya aku hanya naik dari Solo sampai ke Ketapang. Dan ternyata setelah di tengah perjalanan ini, nampaknya aku, mohon maaf sekali lagi, tidak bisa melanjutkan perjalanan ini sampai ke tujuan akhir di stasiun Ketapang ya, karena kebetulan ada keperluan yang harus aku selesaikan di esok hari. Makanya untuk perjalanan kali ini aku akan mengakhiri di stasiun Jember teman-teman, yang artinya setelah ini aku akan segera turun di stasiun Jember ya. Oke. Selamat pagi lokasi penumpang kereta api Wijaya Kusuma. Perjalanan dapat tiba di stasiun Jember. Sebelum turun bisa dari kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada tinggal di dalam kereta. Itu loh mas. Tepat waktu ya, kita sudah tiba di stasiun Jember, dan kereta Wijaya Kusuma berhenti di stasiun Jember ini kurang lebih selama 5 menit ke depan ya. Ya, sayang sekali ya aku harus mengakhiri perjalanan dengan kereta Wijaya Kusuma di stasiun Jember ini. Padahal rencana sebelumnya aku harus mengakhiri perjalanan di tujuan akhirnya, yaitu di stasiun Ketapang. Oke, sudah tiba di stasiun Jember ya. Dan sekali lagi aku mau minta maaf karena aku tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan kereta Wijaya Kusuma ini tadi sampai ke stasiun akhirnya, yaitu di stasiun Ketapang. Dan dengan tibanya kereta Wijaya Kusuma atau dengan berakhirnya perjalanan ini di stasiun Jember, maka berakhir pula video perjalanan kali ini ya. Dan mungkin sedikit demi sedikit kesimpulan perjalanan yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Jadi yang pertama, kereta Wijaya Kusuma ini merupakan layanan kereta dari Cilacap menuju ke Ketapang Banyuwangi via Jogja dan Surabaya ya. Dan kereta ini tuh apa ya, cukup laris manis ya, apalagi melewati Yogyakarta, Surabaya, Jember itu ya. Dan penumpangnya itu juga silih berganti. Lalu berikutnya, kenapa kereta Wijaya Kusuma ini penumpangnya begitu rame ya? Ini sih menurut argumenku sendiri ya, karena kereta Wijaya Kusuma ini memiliki 2 pilihan kelas ya, yaitu kelas ekonomi premium dan juga kelas eksekutif. Jadi dengan adanya 2 pilihan kelas tersebut memberikan apa ya, pilihan bagi calon penumpang apabila ingin naik kereta ini ya. Kalau pengen nyaman bisa pilih di eksekutif, dan kalau pengen murah itu bisa pilih di ekonomi premium. Dan aku rasa mungkin harga tiket di kereta Wijaya Kusuma terkhusus di ekonomi premium ya, aku ambil contoh di rute Jogja Surabaya itu di bawahnya harga Sancaka ya. Jadi kenapa kok kereta ini tuh rame banget di rute Jogja Surabaya, mungkin lanjutnya adalah Surabaya ke Jember gitu ya teman-teman. Berikutnya lagi, kereta Wijaya Kusuma ini merupakan kereta apa ya, the next level dari Sri Tanjung ya. Jadi kalau kalian yang mungkin dari Jogja pengen ke Banyuwangi, ataupun sebaliknya dari Banyuwangi pengen ke Jogja terkhususnya ya, ini bisa jadi satu pilihan yang lebih di atas daripada kereta Sri Tanjung ya. Karena kereta Sri Tanjung meskipun menawarkan harga murah, dia menggunakan armada yang kursi tegak berhadapan-hadapan, sedangkan kereta Wijaya Kusuma
Meskipun sama-sama ekonomi, tapi dia sudah jauh lebih nyaman ya, gitu teman-teman. Overall selama dalam perjalanan ini untuk semuanya menurutku sih oke ya. Di dalam kabin juga sangat sejuk, terus keguncangan di dalam kereta juga cukup baik, kekedapan suara cukup baik. Dan kereta Wijaya Kusuma ini bisa jadi rekomendasi buat kalian yang mungkin dari Jogja ke Banyuwangi, ataupun dari Jogja ke Surabaya, ataupun dari arah sebaliknya, dari Banyuwangi pengen ke Surabaya, ke Jogja, bahkan sampai ke Cilacap gitu teman-teman. Dan mungkin sekian dulu ya perjalanan dengan kereta Wijaya Kusuma di kesempatan kali ini. Lagi-lagi aku minta maaf karena aku tidak bisa melanjutkan perjalanan ini sampai ke stasiun akhir di Ketapang ya. Semoga video ini bisa menjadi hiburan ataupun referensi buat teman-teman, dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel aku Prayoga Mulat. Tunggu aku di video perjalanan yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.